Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dan santriyah, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita untuk sama-sama belajar membaca kitab Fathul Mu'in. Dan kajian kita pada kali ini masih dalam bab salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuju limun paridin ayyan wiya al-iktida'a bi imamin asna'a sholatihi wa in ikhtalapat raka'atuhuma lakin yukrahu dzalika lahu. Wa yajuju, dan diperbolehkan limun paridin, bagi orang yang sholat munfarid, apa ayyan wiya, berniat al-iktida'a, bermakmum, bi imamin, kepada imam, asna'a sholatihi, di tengah-tengah sholatnya si munfarid, wa ini ikhtalapat, sekalipun berbeda apa rakaatuhuma, rakaatnya si munfarid dan si imam, lakin akan tetapi yukrahu, dimakruhkan, apa zalika, itu niat bermakmum, lahu, bagi si munfarid. Maksudnya para santri dan santriyah, bahwa si munfarid ketika lagi sholat sendirian, dia itu diperbolehkan bermakmum kepada yang lain sekalipun rokaatnya berbeda. Akan tetapi bermakmumnya si munfarid di tengah-tengah sholatnya kepada orang yang lain itu makruh hukumnya. Duna makmumin kharaja minal jama'ati linahwi hadasi imamihi fala yukrahu lahu ad-duhulu bi jama'atin ukhra fa idak tada fil asna'i lajimahu muwafaqatul imami summa in farago awalan atamma kamasbukin wa ila fangtidoruhu abdolu. Duna makmumin, tidak untuk si makmum, kharaja, yang keluar minal jamaati, dari jamaahnya, dari sholat berjamaahnya, linahwi hadasi imamihi, disebabkan umpamanya hadas si imamnya, fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan, lahu, bagi itu si makmum, apa ad-duhulu, masuk pi jamaatin ukhra, di dalam jamaah yang lain. Fa idak tada, maka di mana dia itu bermakmum, bil asna'i, di tengah-tengah sholatnya, lajimahu, maka wajib bagi itu si makmum, apa muwafaqatul imam, menyesuaikan dengan imam. Summa in farogo, kemudian di mana telah selesai itu si imam, awalan, lebih dulu, atama, maka harus menyempurnakan itu si makmum kepada sholatnya, kamasbukin, seperti makmum masbuk, wa ila, dan kalau tidak, pangtidoruhu, maka menunggunya itu si makmum kepada si imam, abdulu, itu lebih utama. Para santri dan santriyah, maksudnya begini, bahwa si makmum yang keluar dari jamaahnya, ya, dikarenakan si imamnya misalkan hadas, maka keluarnya si makmum dari si imam tersebut itu tidak dimakruhkan. Kemudian si makmum tersebut masuk berjamaah dengan jamaah yang lain, ya. Si makmum itu ketika dia itu keluar dan masuk kepada jamaah yang lain, disebabkan karena imamnya itu tadi hadas misalkan, maka dia itu berjamaah dengan jamaah yang lain, itu tidak dimakruhkan. Kemudian itu si makmum ketika berjamaah dengan yang lain di tengah-tengah sholatnya, maka wajib bagi si makmum tersebut itu menyesuaikan dengan imam. Kalau imam itu ruku, maka si makmum pun harus ikut ruku, dan seterusnya. Dan jikalau si imamnya itu telah selesai lebih dahulu, maka itu si makmum harus menyempurnakan
seperti makmum yang masbuk. Misalkan imamnya itu telah selesai sholatnya, ya, telah selesai sholatnya, telah aweh salam. Sementara si makmum itu tinggal 1 rakaat lagi, selesaikan 1 rakaat lagi, ya, seperti halnya makmum yang masbuk. Wa ila, akan tetapi kalau sebaliknya misalkan, ya, si makmum itu telah selesai rakaatnya, ya, misalkan telah selesai rakaatnya si makmum, sementara si imam itu masih ada rakaat, 1 rakaat lagi misalkan, maka itu si makmum kalau menunggu si imam untuk sama-sama nanti selesai aweh salam, ya, untuk sama-sama aweh salam, maka menunggunya itu si makmum terhadap si imam itu lebih bagus, ya, itu lebih bagus. Watajuju al-mubarakatu bila udrin ma'al kirahati patu pawwitu padilatul jama'ati. Watajuju, dan diperbolehkan apa al-mubarakatu mubarakah, salat sendirian, ya, memisahkan diri, bila udrin, dengan tanpa adanya udur, ma'al kirahati, serta dimakruhkan. Batu itu maka lenyaplah apa padilatul jamaati, padilahnya berjamaah. Jadi anak-anakku sekalian, maksudnya diperbolehkan bagi seseorang sekalipun tidak ada udur, ya, diperbolehkan untuk muparokoh. Artinya memisahkan diri dari berjamaah, dari imam, tidak bermakmum lagi, ya, akan tetapi hal itu dimakruhkan dan dia akan kehilangan padilah berjamaahnya. Wal muparraqatu bi'udrin kamurakhasi tarki jama'atin wa tarkihi sunnatan maksudatan kata sahudin awalin wa kunutin wa suratin wa tatwilihi wa bil ma'mumi du'pun aw suglun la taputu padilataha. Wal muparraqatu, dan muparraqah bi'udrin, dengan alasan udur, kamurakhasi tarki jama'atin, seperti diperbolehkannya meninggalkan berjamaah, wa tarkihi, dan meninggalkan si imam sunnatan maksudatan kepada sunnah maksudah, kata sahudin awalin, seperti tasahud awal, wa kunutin, dan kunut, wa suratin, dan membaca surat, wa tatwilihi, dan melamakannya si imam di dalam sholatnya, wabil makmumi, dan si makmum do' pun dalam keadaan lemah, au suglun, atau sibuk, la taputu, maka tidak menghilangkan itu mufarraqah padilataha, terhadap padilahnya berjamaah. Jadi maksudnya anak-anakku sekalian, bahwa mufarraqah dengan alasan udur yang dibolehkan untuk meninggalkan berjamaah, ya, yang dibolehkan untuk meninggalkan berjamaah, maka itu tidak dimakruhkan dan itu tidak menghilangkan padilahnya berjamaah. Yang bagaimana mufarraqah yang diperbolehkan disebabkan karena udur, ya, yang bagaimana? Wa tarkihi sunnatan maksudatan, yaitu misalkan imamnya itu meninggalkan sunnah maksudah. Sunnah maksudah itu maksudnya adalah suatu perbuatan sunat, kalau ditinggalkan nanti itu harus diganti dengan sujud sahwi. Contoh, misalkan imamnya itu meninggalkan tasahud awal, atau imamnya meninggalkan kunut, atau imamnya meninggalkan bacaan surat-surat, maka itu diperbolehkan bagi si makmum untuk mufarraqah, ya, diperbolehkan bagi si makmum untuk mufarraqah, dan itu tidak menghilangkan padilah berjamaah. Kemudian juga misalkan watat wilihi, si imamnya itu terlalu lama sholatnya, lama sekali sholatnya, baca-bacaannya lama sekali, maka sementara si makmumnya itu adalah orang yang lemah, tidak kuat berdiri misalkan,
tidak kuat lama sujud, tidak kuat lama ruku, ya, karena orang lemah. Mungkin dia itu punya sesuatu, ya, punya sesuatu penyakit, ya. Maka hal itu diperbolehkan untuk muparokoh, dan itu tidak menghilangkan fadilah berjamaah. Atau pula misalkan imam itu lama sekali sholatnya dan si makmumnya itu adalah orang sibuk sekali karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka si makmum yang sibuk tersebut itu diperbolehkan untuk muparokoh, dan hal itu tidak menghilangkan fadilahnya berjamaah. Itu maksudnya para santri, ya, anak-anakku sekalian, dari kalimat tersebut. Wa qad tajibu al-mufarraqatu ka'an arada mubtilun li salati imamihi wa qad alimahu fayaljamuhu niyatuha fauran wa ila batalat wa in lam yutabi'hu ittifaqan kama fil majmu'. Wa qad tajibu, dan terkadang wajib apa al-mufarraqatu mufarraqah, ka'an arodo seperti datangnya apa mubtilun yang membatalkan li sholati imamihi kepada sholat imamnya orang tersebut. Wa qad alimahu, sementara orang tersebut mengetahui terhadap mubtil, terhadap yang membatalkan itu si imam. Payal jamuhu, maka wajib bagi orang tersebut apa niyatuha, niat mufarraqah, fauran ketika itu pula. Wa ila, dan jikalau tidak, batalat, maka batal sholatnya. Wa in lam yutabi'hu, sekalipun orang tersebut tidak mengikuti imam. Ittifaqan, telah sepakat para ulama, kama fil majmu', sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-majmu'. Jadi para santri maksudnya begini, terkadang muparokoh itu wajib, ya, wajib, bukan apa sunnah lagi, ini wajib. Itu bagi yang bagaimana? Yaitu bagi seseorang di mana mengetahui bahwa imamnya itu kedatangan sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi imamnya itu diketahui oleh orang tersebut, ya, batal sholatnya. Ya. Maka ketika itu pula si makmum yang mengetahui imamnya itu batal, ketika itu pula si makmum wajib untuk niat muparokoh. Wajib ketika itu pula untuk niat muparokoh. Ya. Wa ila, akan tetapi kalau misalkan itu si makmum tidak niat muparokoh pada saat itu pula, batalat, maka batal sholatnya itu si makmum. Wa in lam yutabihu, sekalipun itu si makmum tidak mengikuti terhadap imam, ya, kayak sudah berpisah, sudah muparokoh. Tetapi kalau dia itu tidak niat muparokoh pada saat itu pula, sekalipun dia itu tidak mengikuti imam, maka dihukumi si makmum tersebut itu batal sholatnya, ya. Di mana hal ini sudah disepakati oleh para ulama dan dijelaskan dalam kitab Al-Majmu'. Anak-anakku sekalian, para santri dan santriah, itu saja dulu yang bisa disampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bimuradih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.